Memasuki bagian akhir dari rangkaian modul kita akan membahas materi ketiga yang sangat krusial, yaitu evaluasi kampanye. Tahapan ini merupakan momen di mana kita meninjau kembali seluruh efektivitas dari strategi perencanaan dan pelaksanaan yang telah dijalankan sebelumnya. Fokus utama dalam materi evaluasi ini mencakup 3 pilar penting, yakni proses pengumpulan data performa yang akurat, analisis mendalam terhadap hasil yang dicapai dibandingkan dengan tujuan awal, serta penyusunan laporan yang komprehensif sebagai bahan pembelajaran di masa depan. Kita akan mempelajari bagaimana menerjemahkan angka-angka dari berbagai platform digital menjadi wawasan strategis untuk melihat dampak nyata pada keterlibatan audiens dan pertumbuhan bisnis. Pemahaman yang kuat pada fase evaluasi ini sangat penting bagi rekan-rekan mahasiswa agar mampu mengambil keputusan yang berbasis data dan terus mengoptimalkan performa kampanye pada proyek-proyek selanjutnya secara profesional. Sekarang kita akan membedah contoh pembelajaran berikutnya yang berfokus pada kampanye sosial dari WWF Indonesia bertajuk Save Our Sharks yang dijalankan pada periode utama Maret hingga Agustus 2019. Kampanye ini memiliki tujuan yang sangat krusial, yaitu untuk menghentikan perdagangan serta konsumsi produk hiu yang masih marak terjadi di Indonesia. Dalam upaya menjangkau target audiens yang luas, mulai dari pemilik restoran, nelayan, masyarakat perkotaan, hingga awak media, WWF menerapkan kombinasi strategi yang sangat komprehensif. Strategi tersebut meliputi pelaksanaan acara luring seperti wicara dan sosialisasi langsung di restoran mitra, aktivasi masif di media sosial melalui penggunaan tagar, konten buatan pengguna, serta rilis pers. Selain itu, mereka juga memanfaatkan kekuatan petisi daring dan publikasi di media massa untuk menciptakan tekanan publik yang lebih kuat. Melalui studi kasus ini, kita akan melihat bagaimana evaluasi data dari berbagai kanal tersebut menjadi kunci dalam mengukur keberhasilan perubahan perilaku masyarakat terhadap isu lingkungan yang mendesak ini. Tahapan awal dalam evaluasi kampanye ini dimulai dengan pengumpulan data proses yang mencakup berbagai kegiatan luring dan aktivitas publik untuk mengukur tingkat partisipasi langsung. Berdasarkan data yang dihimpun, tercatat bahwa setiap acara rata-rata dihadiri oleh 50 hingga 80 orang partisipan. Sebagai contoh nyata, pada tanggal 20 Maret 2019, terdapat 80 undangan yang hadir dalam acara di Bandar Jakarta Ancol, serta 70 nelayan yang berpartisipasi aktif di TPI Brondong, Lamongan pada tanggal 30 Juli di tahun yang sama. Seluruh pesan kampanye ini didistribusikan secara terintegrasi melalui media konvensional, seperti rilis pers dan acara wicara, serta didukung penuh oleh kekuatan media digital melalui akun Instagram, Facebook, dan Twitter resmi milik WWF. Data partisipasi ini sangat penting untuk memberikan bukti awal mengenai sejauh mana keterlibatan audiens target dalam merespons isu pelestarian hiu sebelum kita menganalisis dampak digitalnya secara lebih luas. Melanjutkan pengumpulan data proses, kita dapat melihat rincian jumlah partisipasi yang berhasil dihimpun dari berbagai rangkaian acara luring dan daring selama periode kampanye. Data menunjukkan bahwa pada bulan Maret 2019, acara yang diselenggarakan di Bandar Jakarta Ancol berhasil menarik 80 orang partisipan, yang kemudian diikuti dengan partisipasi aktif dari 70 nelayan di TPI Brondong, Lamongan pada bulan Juli. Keberhasilan interaksi fisik ini kemudian diperluas melalui ranah digital pada bulan Agustus 2019, di mana aktivasi kampanye di media sosial berhasil menjangkau lebih dari 10.000 pengguna. Rekam jejak partisipasi yang konsisten ini memberikan bukti nyata bahwa strategi komunikasi yang dijalankan mampu menarik minat audiens target secara bertahap, mulai dari interaksi tatap muka yang mendalam hingga jangkauan digital yang lebih luas untuk menyebarkan pesan pelestarian lingkungan secara efektif. Sebagai puncak dari proses evaluasi kampanye Save Our Sharks, kita dapat melihat hasil akhir yang sangat signifikan baik pada tingkat industri, keterlibatan publik, maupun kebijakan pemerintah. Pada sektor bisnis, tercatat sebanyak 12 restoran di Jakarta dan Surabaya telah berkomitmen secara resmi untuk berhenti menjual menu sirip hiu pada Agustus 2019. Kesadaran masyarakat pun meningkat tajam yang dibuktikan dengan terkumpulnya 15.000 tanda tangan petisi daring melalui platform change.org, serta kenaikan tingkat keterlibatan media sosial WWF sebesar 35% jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Dampak yang paling membanggakan adalah terjadinya perubahan kebijakan nyata, di mana pemerintah daerah Lamongan mengeluarkan imbauan resmi mengenai pembatasan perdagangan hiu pada Oktober 2019. Seluruh data luaran ini membuktikan bahwa kombinasi strategi komunikasi yang tepat mampu menggerakkan perubahan perilaku masyarakat sekaligus mendorong lahirnya kebijakan perlindungan lingkungan yang lebih kuat.
Untuk memperdalam pemahaman kita mengenai efektivitas evaluasi, mari kita tinjau rincian data dampak kampanye yang mencerminkan perubahan nyata di lapangan. Dari sektor industri, terjadi penurunan signifikan pada jumlah restoran yang menjual sirip hayu, dari semula 20 restoran, menjadi hanya 8 restoran saja yang masih bertahan. Di ranah digital, performa akun Instagram WWF Indonesia mencatatkan lonjakan tingkat keterlibatan dari 12% menjadi 16,2% atau mengalami kenaikan sebesar 35%. Selain itu, dukungan masyarakat terpantau sangat masif melalui pengumpulan 15.000 tanda tangan petisi publik yang dimulai dari angka 0 di awal periode. Data-data kuantitatif ini memberikan bukti empiris bahwa orkestrasi antara strategi kreatif dan eksekusi yang tepat mampu menghasilkan konversi nyata, tidak hanya dalam bentuk keterlibatan audiens, tetapi juga pada perubahan perilaku ekonomi dan dukungan sosial terhadap isu pelestarian lingkungan.